Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fajriani Puspitasari dari kelas manajemen 20D dengan NIM 1057 2111 3920. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Activity Based Costing. Activity Based Costing merupakan suatu sistem perhitungan akuntansi yang dapat menetapkan dan mengidentifikasi biaya pada aktivitas overhead sehingga dapat menetapkan biaya tersebut kepada produk. Nah, pada sistem Activity Based Costing ini memiliki suatu hubungan di antaranya aktivitas overhead, biaya, dan produksi. ABC berusaha mengidentifikasi hubungan sebab akibat untuk menentukan biaya secara objektif. Setelah biaya aktivitas diidentifikasi, biaya setiap aktivitas tersebut dihubungkan pada setiap produk, jasa, dan pelanggan sesuai dengan aktivitas yang dijalankan. Kemudian kelemahan activity based costing yang pertama adalah penerapan dalam mengimplementasi dan mengambil keputusan sangat terbilang mahal. Kemudian yang kedua, perhitungan biaya tidak termasuk ke dalam biaya iklan, biaya riset, dan biaya promosi. Yang ketiga, diterapkan kebijakan activity based costing mengurangi kesalahan perhitungan penumpukan stok barang. Yang keempat, laporan keuangan menggunakan metode activity based costing tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, untuk memulai dalam mengimplementasikan di perusahaan membutuhkan waktu yang sangat lama. Keuntungan activity based costing. Pertama, penerapan metode ini dapat mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, dengan penggunaan sistem ini akan menghasilkan suatu penentu harga atau pure cash order yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan pebisnis lainnya. Yang ketiga, analisis biaya activity based costing dapat diperbaiki sehingga pihak manajemen perusahaan meningkatkan volume jual rendah atas produk. Dan yang terakhir, menggunakan analisis biaya pihak manajemen perusahaan dapat menggunakan rekayasa ulang proses produksi untuk mencapai kualitas yang terbaik. Adapun tujuan dari activity based costing ini yaitu tujuan utama dari digunakannya rumus ABC adalah agar bisa mendapatkan harga produk per unitnya. Untuk itu, agar bisa mendapatkan biaya harga per unit, Anda harus bisa menjumlahkan seluruh biaya utama dengan biaya overhead, lalu dibagi dengan jumlah unit yang sudah diproduksi. Manfaat activity based costing. Pertama, metode ABC dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Kedua, penentuan harga yang sudah melalui sistem ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. Yang ketiga, dengan menggunakan activity based costing, analisis biaya bisa diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume jual rendah. Yang terakhir, activity based costing menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif secara wajar. Lebih ngerti lagi tentang ABC, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada data-data dari sebuah bakery. Bisa dilihat ada volume produksi, biaya direct material, direct labor hours, machine hours, inspection hours, number of units. Lalu ada juga total biaya untuk processing, inspection, dan packing. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk membuat cookies dan roti tawar, serta unit cost untuk cookies dan roti tawar dengan metode tradisional dan metode activity based costing. Kita pakai metode activity based costing. Sebenarnya hal yang pertama yang perlu dicari itu mirip, yaitu tarifnya. Tapi kalau misalnya metode activity based costing ini tarifnya itu nggak cuma satu, yaitu tarifnya itu tergantung dengan jumlah aktivitas. Nah, karena di soal ini jumlah aktivitasnya ada 3, yaitu processing, inspection, dan packing, jadi kita perlu cari 3 tarif satu-satu ya. Yang pertama itu berarti kita carinya processing cost rate atau tarif aktivitas processing. Nah, cara carinya itu processing cost ini 40.000 dibagi dengan total machine hours. Kenapa total machine hours? Karena itu merupakan cost drivernya aktivitas ini. Nah, total machine hours itu berarti 10.000 jam ditambah 10.000 jam.
yaitu 20.000 jam. Kenapa ditambah? Karena ini total, jadi kita harus tambahin cookies dengan roti tawar. Jadi 40.000 dibagi 20.000 jam, kita dapat tarifnya untuk aktivitas yang pertama $2. Nah, sama untuk yang inspection, tarif inspection itu berarti inspection cost 35.000 dibagi dengan total inspection hours 1.000, yaitu 500 jam ditambah 500 jam, yaitu 1.000 jam. 35.000 dibagi 1.000 jam, kita bisa dapat tarifnya $35. Nah, lalu yang terakhir itu ada tarif untuk packing. Nah, packing cost-nya 25.000 dibagi 2.500 ditambah 10.000, yaitu 12.500 unit. Jadi 25.000 dibagi 12.500, kita dapat tarifnya $2. Nah, kalau udah dapat semua tarifnya, kita udah bisa cari total biaya untuk masing-masing produk. Nah, mirip seperti tadi, total biaya itu kan terdiri dari DM, DL, dan FOH. Tapi yang ngebedain dengan metode tradisional, FOH-nya di sini itu dijabarin sesuai dengan aktivitas masing-masing, sesuai dengan aktivitas yang ada. Nah, kalau misalnya DM dan DL sama seperti tadi, tinggal salin aja di soal. DM-nya itu tadi kan sama kayak yang tradisional, $100.000, DL-nya itu $50.000. Nah, kalau misalnya untuk yang FOH, yang pertama itu untuk processing cost, kita dapatnya itu dari tarif processing cost, itu $2, ini dikali 10.000 jam, yaitu machine hours untuk cookies saja. Terus, kalau misalnya inspection cost, itu rate-nya si inspection cost, itu $35, dikali 500 jam, yaitu inspection hours untuk cookies. Terus yang terakhir itu ada packing cost, yaitu $2 tarifnya, dikali dengan number of units, yaitu 2.500. Nah, kita dapatlah 20.000, 17.500, dan 5.000. Nah, untuk cari total biayanya, kita tinggal tambahin semuanya. 100.000 ditambah 50.000, ditambah 20.000, 17.500, sama 5.000. Dapatlah 192.500. Roti tawar juga sama, untuk DM dan DL tinggal masukin yang ada di soal. DM-nya roti tawar itu 80.000, DL-nya roti tawar 30.000. Untuk roti tawar itu tarif $2 dikali 10.000 jam, yaitu machine hours-nya si roti tawar. Kalau misalnya inspection cost, yaitu tarifnya $35 dikali 500 jam, yaitu inspection hours roti tawar ini. Kalau misalnya untuk packing cost, yaitu tarifnya $2 dikali number of units roti tawar, 10.000 unit. Nah, udah dapat semuanya, kita jumlahin dan diperolehlah total biaya roti tawar itu 167.500. Nah, untuk cari unit cost sama seperti yang tradisional, yaitu total biaya dibagi volume produksi. Kalau total biaya cookies, menurut metode ini kan $192.500. Nah, jadi $192.500 dibagi 15.000 unit, dapatlah $12,83. Dan untuk roti tawar, $167.500 dibagi 10.000 unit, dapatlah $16,75. Nah, jadi bisa dilihat kan, mau baik total biayanya maupun unit cost-nya itu antara metode ABC dan metode tradisional itu hasilnya berbeda. Materi yang kedua yaitu pengambilan keputusan taktis. Menurut Hansen dan Mowen, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Kemudian tujuan dari pengambilan keputusan taktis ini yaitu memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau berskala kecil. Model dari pengambilan keputusan taktis ini terdiri atas beberapa. Yang pertama, kenali dan tetapkan masalah. Kemudian, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut dan eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Yang keempat, hitunglah total biaya dan manfaat relevan masing-masing alternatif. Yang kelima,
nilailah faktor-faktor kualitatif, dan yang terakhir adalah tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Kemudian contoh kasus terkait model pengambilan keputusan taktis ini bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu kenali dan tetapkan masalah. Misalnya, kita ingin punya baju baru. Kemudian langkah kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Nah, alternatif yang ada yaitu antara membeli langsung baju yang diinginkan atau menjahit sendiri baju tersebut. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif. Diketahui bahwa biaya yang harus dikeluarkan saat ingin membeli baju itu sebesar Rp350.000, sedangkan jika ingin membuat baju memerlukan biaya jahit sebesar Rp150.000 dan ongkos membeli kain sebesar Rp250.000. Langkah yang keempat yaitu hitunglah total biaya dan manfaat relevan masing-masing alternatif. Diketahui bahwa untuk membeli langsung baju yang diinginkan hanya memerlukan biaya sebesar Rp350.000, sedangkan jika memilih alternatif jahit baju, kita memerlukan biaya Rp400.000. Kemudian langkah kelima yaitu nilailah faktor-faktor kualitatif. Sudah diketahui bahwa biaya yang lebih efisien itu ketika kita memilih alternatif membeli baju langsung. Akan tetapi, kita harus menilai dulu faktor kualitatif seperti bahan baju yang digunakan apakah sesuai dengan harga yang ditawarkan atau tidak. Jika bahan yang digunakan ternyata tidak bagus, maka kita bisa mempertimbangkan untuk memilih alternatif kedua. Dan yang terakhir yaitu tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Setelah kita menilai faktor kualitatifnya, ternyata bahan baju yang ditawarkan dengan harga Rp350.000 sudah sangat sesuai. Nah, disinilah kita dapat mengambil contoh pengambilan keputusan taktis.